Halo kawan, ketemu lagi sama gua hari ini di acara Ngobrak. Hari ini gua mau ngobrol berantakan sama salah satu sahabat gua lama, namanya Om Eri. Nama panjang lu siapa sih Om sebenarnya? Nama panjang? Nama panjang gue itu Dery Agung Saputra. Oh, dari Agung Saputra. Cuman kan kadang-kadang orang suka manggil ujungnya doang, Ri. Jadi ya keluar jadilah namanya Eri. Eri. Kan gua dulu sempet dengar tuh Om, Eri Cemong. Nah, Ya. itu kenapa tuh Om lu panggilannya Eri Cemong? Awalnya Eri Cemong itu sebenarnya Cemong itu adalah istilah gue dulu manggil anak gue yang cewek. Jadi kalau makan sesuatu itu kan kayak makan buah atau makan es krim itu tangannya penuh. Tangan penuh, mulutnya penuh, terus mukanya tuh cemong semua. Nah, akhirnya gue panggil anakku tuh Cemong gitu. Nah, terus karena anak-anak teman-teman komunitas sering datang ke rumah, gue panggil Cemong, ya akhirnya dijulikin lah sama anak-anak itu Eri Cemong. Terus ya udah nama itu jadi tenar gitu di kalangan anak-anak komunitas, teman-teman sekitar gitu, jadi tenar, jadi panggilnya Eri Cemong. Gue mau Mary tuh kenali salah satu komunitas NMAX dulu sampai sekarang. Cuman karena satu dan lain hal ya, namanya komunitas mah. Benar. Tapi tetap silaturahmi itu harus tetap ada. Harus. Terus sekarang nih kesibukan lo apa nih Om? Maksudnya lo sempet bikin komunitas baru kan tuh ya? Namanya apa sih? Max ya? Namanya Max. Sebenarnya waktu apa ya, hijrah, jangan bilang cabut lah, hijrah itu sebenarnya nggak niat bikin komunitas sih, lebih ke karena beberapa waktu itu kan ada beberapa temen juga yang ikut. Jadi kayak kita bikin satu apa wadah lah buat temen, tetap kita nongkrong, tetap kita sharing atau apa. Tapi ya dibilang komunitas juga bukan komunitas juga sih, karena kita di tempat yang baru itu nggak niat nyari anggota baru sih. Tapi kalau memang ada yang mau bergabung, ya monggo kita terima. Tapi kalau niat nyari member baru, ngerekrut apa segala macam tuh dari awal Max itu berdiri sih memang kita nggak ada ini ya, pokoknya tempat memadukan rasa kali ya. Betul. Karena kan gini loh, komunitas itu kan kalau menurut gua kan rumah kedua ya. Iya benar. Rumah kedua setelah rumah lo. Jadi kayak pulang kerja atau apa, penat atau apa kan, jadi bisa nongkrong dulu bareng teman-teman ya. Iya benar. Sesuatu yang positif aja sih kita ambil. Jadi kita udah susah ya, maksudnya kita sibuk kerja, sibuk apa, datang ke situ ya buat nikmatin apa adanya ya. Ya kebetulan gue punya bini juga kan orangnya nggak ribet. Jadi ini rumah udah kayak base camp nih. Gue sekarang lagi ada di rumah Om Eri. Iya benar sih. Rumah ini udah kayak base camp. Siapa aja ya udah mau curhat, mau apa, mau tidur, mau apa, udah di rumah ini semua sih anak-anak. Ya kalau bisa dibilang sama anak-anak, ya bapaknya anak-anak lah, kurang lebihnya kayak gitu. Terus sampai sekarang belum married, tetap lah harus best friend tuh harus selalu ya. Terus Om, semenjak itu kesibukan lo apa nih? Gue dengar lu lagi memproduksi sebuah produk nih. Iya, sebenarnya awalnya sih dulu sih gue tetap lah biasa kayak yang lain, mungkin karyawan ya, bisa dibilang karyawan juga. Terus karena udah kelamaan mungkin ya, dulu kerja gue marketing sih, udah kelamaan marketing, kerja sama orang juga. Terus coba-coba iseng, gue punya kemampuan, maksudnya gue punya ya gue punya sesuatu lah gitu yang bisa, kayaknya gue bisa nih bikin gitu. Akhirnya Kalian khusus gitu. Jadi gue coba lah waktu itu produksi, gue bikin liquor karena memang gue bukannya doyan sih, maksudnya memang dari dulu gue vape. Jadi vape itu memang salah satu cara gue buat ngeberhentiin gue ngerokok. Dulu gue perokok berat,
Tapi alhamdulillah sekarang sih gue udah lepas banget. Jadi gue pikir dulu beli liquid itu kan mahal. Iya benar. Mahal banget cuy. Parah. Jadi lo kalau beli liquid sebotol 185.000, kalau ngomong sama bini 100.000. Iya benar kan. Terus ya belajar dari teman, banyak cari referensi gitu-gitu, akhirnya putusin buat bikin. Ya udah gue coba bikin, tapi yang menikmati cuman gue atau teman-teman dekat dulu awalnya. Sebenarnya lo kalau berkecimpung di dunia vape ini sebenarnya udah lama Om ya, dari tahun berapa tahun kira-kira? Kayaknya orang belum booming banget pada saat itu. Vape lo udah nge-vape duluan sebenarnya. Vape itu kan, vape itu masuk bukannya masuk sih, vape itu masuk Indonesia tuh udah lama. Maksudnya baru mulai booming itu vape itu 2014. 2014. Nah, dari awal itu gue udah berkecimpung di dunia vape. Dulu gue punya toko gue sempat bertahan kurang lebih sekitar 2 tahun karena dulu vape sempat digebuk sama Black Campaign lah ya. Black Campaign akhirnya pada saat itu vape itu benar-benar terjun bebas, jatuh. Akhirnya gue tutup tuh toko. Setelah itu gue tetap nge-vape deh. Gue jadi vapers lah ya. Gue jadi vapers gitu. Ya itu tadi karena punya keinginan sama tekad yang bulat, coba buat memperbaiki hidup lah gitu. Iya benar. Akhirnya coba beraniin diri buat bikin. Tapi gue inget banget tuh Om, zaman dulu ya, kalau liquid tuh bener-bener gokil ya harganya ya. Maksudnya gue sampai pernah tuh dulu ya beli liquid US tuh yang harga sampai 200 sampai dulu gila-gilaan tuh liquid, sampai kaget. Dulu tuh zaman liquid tuh kayak ditaruh di apa sih, kayak tempat kecil gitu ya. Botol? Iya, botol kecil gitu ya. Ya, dulu kan liquid itu karena kebanyakannya kan masuknya dari luar, US sama Malai kan. Jadi ya mungkin kenapa mereka mahal? Ya ada biaya masuk dan segala macam gitu loh. Jadi dulu liquid ukuran 60 mili itu dulu kebanyakan tuh 30 mili ya. 30 mili sama 30 mili ya. 30 mili itu harganya kurang lebih kalau yang Malai itu sekitar 200.000. Kalau yang US itu ya kurang lebih sekitar 300 sampai 350.000. Nah, berangkat dari situlah, maksudnya udah pernah nyobain, akhirnya coba buat ngeberaniin diri, gitu loh, ngeberaniin diri buat berkecimpung langsung di dunia liquid. Gitu. Yang awalnya dari nge-vape lah ya. Dari nge-vape. Awal-awal tuh produk apa tuh Om? Dulu gue sempat punya produk namanya Adabrew. Oke. Produk yang gue dua varian itu ya, rasa strawberry donut sama lemon cheesecake. Cuman ya kayak orang-orang bilang lah ya, namanya usaha itu nggak ada yang bukan nggak ada sih. Ya kebetulan gue salah satu yang apes, bisa dibilang apes. Jadi modal awal gue keluarin itu jangankan untung. Yang ada sama modalnya bablas ya, habis semua. Ini namanya usaha sih ya. Ya, tapi ya balik lagi ya tekad ya. Tekad bulat, yakin gitu. Doa juga, restu juga dari benar. Istri itu yang penting. Iya benar tuh. Doa seorang istri tuh orangnya ada di sebelah gue ya guys. Lagi WFH dia. WFH dia guys. Jadi itu penting tuh kalau lu pengen mulai sesuatu, doa orang tua sama istri itu penting loh. Benar. Ya awal gitu ya, sempat ngerasain juga tuh, ya enak juga tuh liquid. Gue juga sempat kaget tuh. Gue bilang kok ini nggak keluar lagi nih liquid. Gue bilang terus nggak lama keluar lah nih sosok. Wah ini gokil liquidnya. Jadi gue rasa ini salah satu liquid yang maksudnya ini benar-benar breakthrough banget loh, maksudnya gila, orang ngeluarin 100 mili dengan harga yang benar-benar gokil gitu. Gue sempet kaget, gue bilang ini bener nih lo ngeluarin, sempet nanya gitu, gue pernah nanya gitu ya, gue bener lo bilang harga segini lo bilang lo nggak ini lo orang pada jual ya rata-rata kalau liquid 100 mili itu jual 185 ribu ya. Paling mahal tuh di harga 185.000. 185.000 ya untuk lokal lah ya. Lokal. Ini kita bicara brand lokal ya. Iya, kita lokal. Oh, ini mah beda lagi kali. Terus maksud gua lu bisa berpikiran kayak gitu tuh gimana tuh? Maksud gua apakah lu pengen bikin breakthrough, apakah lu pengen bikin ini sesuatu yang beda atau apa gitu pada saat itu lu berpikiran? Karena kan yang gua tahu itu pas lu ngeluarin
ada blue cuma 60 mili ya, 60 mili ya. Itu harga 130 ribu. Iya, 130 ribu Ya. bener. 60 mili. Jadi sebenarnya gini, bisa dibilang brand gue ini pencetus awal ya untuk kalangan pasar menengah ke bawah, tapi di kemasan 100 mili. Itu kita launching pertama kali di Impact Jogja 2020. Oh yang kemarin ya, acara Impact itu, Fair itu ya. Alhamdulillah di situ gua bawa stok gua itu kita mulai Impact itu acaranya itu mulai jam 1. Jam 4 sore gua sold out. Itu gila tuh. Jadi gua mantau Instagram juga tuh pada saat itu. di luar- Kaget tuh gua ngeliat selang berapa, nggak ada sejam 2 jam itu anjing. iya kan? Nah, Gue liat di Jakarta Brewery Labs itu, gue liatin, wah nih Brewery Labs tuh anjing udah habis aja, gue bilang gue kaget tuh. jadi mulai acara itu kan jam 1. Karena kan di booth gue itu kan ada 8 brand owner ya. 8 brand owner, dan gue itu brand yang pecah telur paling terakhir. Kalau nggak salah itu sekitar jam 1:30 itu gue sempat nanya ke kasir gue, bro gimana? Belum pecah telur. Belum ada yang beli tuh. Belum ada yang beli, satu botol itu belum ada yang beli. Cuman ya udah ya, namanya event kan, lu jangan berharap banyak buat balik modal ya. Karena kan itu juga banyak paper itu juga ya, brewer-brewer juga banyak kan. Banyak banget brand di sana, ratusan bahkan ribuan gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa mulai dari jam 2 itu mulai ada satu sampai ada yang datang toko beli 10, beli 20, beli 100, bahkan langsung ada yang borong 500 botol. Nah, jam 4 sore itu gue inget banget, jam 4 sore itu gue sempet tanya sama partner gue yang gue salah satu toko sih ya, kebetulan dia tinggalnya di daerah Semarang, jadi nggak begitu jauh dari Jogja. Gue tanya, kok lu hitung stok, gue bilang. Ini jangan sampai kita enak jual habis. Karena ada beberapa yang beli itu dari banyak loh, dari seluruh Indonesia. Kayak salah satunya Makassar, dia beli sama gue tuh 200 botol, tapi gue titip ya om. Dia bilang gitu. Gue bilang nih jangan sampai stok orang kita jual, repot gue bilang urusannya. Sampai akhirnya kita cek hitung stok, itu jam 4 sore itu kita sisa 14 botol. Dan dari total 6.000. Lah 6.000 men. Dari berapa jam tuh? Jam 2, jam 3 itu cuma sejam cuy. 6.000 botol itu gokil. Di luar ekspektasi. Jadi di hari kedua itu gue udah gak ngapa-ngapain. Gue cuman duduk. Nikmatin paper aja udah. Ya, nikmatin paper sama tungguin beberapa ada distributor yang janjian di hari pertama karena rame. Besok aja gue datang. Ya, akhirnya mereka datang dari kedua. Buat gue buka PO lagi. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, 6.000 botol dalam waktu sejam ya. Tapi Dua varian ya. Varian. Variannya ini tuh, nih ada yang cheesecake berry sama lemon, mango booster sama strawberry cheesecake. Enak ikutnya cuy, ini lagi gue cobain. Nah, tadi kan lu sempet nanya, kok lu bisa jual liquid kemasan 100 ml, tapi harganya kok gokil. Nah, itu dia maksud gua. Nah ini, jadi yang mau gue bahas adalah gini, sebenarnya tadi sempat gue bilang di awal bahwa gue ini sebenarnya target gue adalah kalangan menengah ke bawah. Karena vapers baru ini sekarang luar biasa banyak banget. Nah, gue satu-satunya brand yang mencetuskan harga bawah tapi kemasan gue 100 ml gitu. Ya kan? Nah, terus memang orang bilang banyak ya di sosmed ya, di sosmed khususnya di IG gue gitu. Banyak yang nanya, kok lu bisa sih bikin liquid yang rasanya bisa dibilang bulet loh, ini rasanya bulet gitu. Kelasnya premium. Iya, bener. Tapi kok lu bisa jual di harga murah? Dibilang gitu. Coba gini, bisa-bisa aja sih bro. Kenapa nggak bisa? Bisa-bisa aja. Semua balik lagi. Apa yang lo korbanin? Ada sih pastinya. Iya pasti. Ya salah satu yang gue korbanin adalah cuannya. Gitu. Jadi ya mungkin salah satunya juga gue mau bikin hype juga. Itu salah satunya ya mesti ada yang gue korbanin. Gitu. Kayak
modal gue bikin esen bla 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 dan segala macem. Setelah dihitung gue cuma dapat cuan sekian, tapi kan gue main quantity, iya kan? Karena patokan gue adalah di Infect itu gue cuma 4 jam gue bisa ngabisin 6.000 botol. Nah, patokan gue di situ berarti animonya Vapers itu terhadap liquid ini besar banget. Betul. Awalnya sih memang kita coba dulu yuk tes pasar gitu. Tapi ternyata bahkan setelah acara itu PO yang masuk ke gue itu luar biasa gila. Cuma memang balik lagi, gue bukan brand besar kok, gue brand kecil. Tentunya dengan modal yang sedikit. Jadi gimana cara kok bisa lo produksi segitu banyak? Ya gue putar otak aja. Kebetulan kayak supplier esen gue memang benar-benar langsung importirnya. Gue lobby dia untuk lu bisa nggak kasih gue tempo gitu. Jadi gue lebih mainin ke tempo. Nah, jadi misalkan gue mau produksi, ya udah gue minta dikirimnya dekat-dekat waktu jadwal gue produksi. Jadi dalam 2 minggu ke depan, pada saat barang itu sudah mulai keluar, uang udah mulai masuk, gue bisa bayar mereka gitu. Mungkin salah satu cara sih. Iya, sekarang udah nyebar kemana-mana tuh ya. Alhamdulillah, hampir seluruh Indonesia. Mayoritas kemana aja tuh? Jawa Tengah, Jawa Timur? Kalau kebetulan sekarang, dulu sih awal-awal memang gue mainnya ke store to store ya. Store to store. Capek sih bro. Lu kebayang dateng-datengin ya? Ya, lu kebayang Jakarta ini ada berapa ribu web store kan? Banyak. Lu mesti datengin setiap hari berapa toko lu punya target. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah main ke super distri. Jadi kayak di super distri kayak gimana Tom? Super di. Jadi ini buat teman-teman. Jadi tingkatannya itu adalah Vapers end user itu ke toko. Dari toko itu ada namanya distri. Dari distri itu ada namanya super distri. Nah, dari super distri baru produsen ke gua gitu. Nah, tugasnya super distri ini apa? Menyebarkan ke distributor. Dari distributor ini ngapain? Distributornya menyebarkan ke vape store. Dari vape store baru langsung nyampe ke user. Nah, alhamdulillah sekarang gua udah nggak begitu capek banget kayak dulu. Jadi gua cuman selesai produksi, kirim ekspedisi yang nyebarin ke super distri. Jadi tinggal nunggu pesanan aja datang ya. Ya, tapi tetap maintenance kita tetap kayak event-event kecil gitu kita mesti ada kayak gitu. Tapi mayoritas lo udah ada di toko vape store di mana aja ada lah ya. Ikutin. Sebenarnya sih kalau dilihat dari market sih sekarang gue belum pegang 100% pasar ya. Vape store karena kenapa? Ya itu tadi keterbatasan gue di jujur aja modal. Jadi misalkan gini, total PO gue kayak gue pulang dari Infect itu gue pegang PO itu 34.000 botol. Total PO ya. Gue cuma sanggup produksi pulang dari Infect itu gue cuma sanggup produksi 10.000 botol. Jadi ya itu yang gue sebar ke distri. Cuman gue memang minta ke super distri gue agar jadi lo pintar-pintar lo buat ngebagi gimana caranya semua vape store dapat gitu. Ya cuman tetap ya namanya kuantitinya memang kurang ya. Gue produksi nggak nyampe di situ ya 30%. Makanya kalau ada investor di sana yang mau ini super nih enak banget. Welcome banget. Udah ada sih. Trustable ya. Sekarang alhamdulillah gue udah punya beberapa investor. Jadi setiap gue mau produksi mereka invest, selesai produksi gue langsung sharing profit sama mereka gitu. Biar fair lah ya. Alhamdulillah. Tapi tetap sih masih kurang. Jadi kalau ada yang mau, ada yang mau ngasih langsung aja tuh. Enak sih bulat nih bener rasanya tuh. Jadi ya kesibukan lu ini aja sih ya, maksudnya bikin ikut nyebar-nyebarin kayak gitu-gitu. Ya, kalau sekarang sih, sekarang sih kesibukan gue paling lagi super sibuk nih pada saat mau produksi gitu. Tapi di masa pandemi ini nih gimana nih Om? Maksudnya hype-nya masih tetap ada atau sedikit mengurangi atau apa mudah-mudahan? Nah itu Om. Jadi pandemi ini bisa gue bilang nggak 100% buat gue sendiri. Masa pandemi ini nggak 100% buat gue bilang
musibah. Jadi karena gini, oh iya, liquid ini kan gue jual 100 mili bercukai harga 130.000. Rasa yang gue dapetin, ini bukan mulut gue yang ngomong ya, tapi banyak rappers yang ngomong rasanya tuh bulat, tebel. Ya mungkin bisa dibilang sekelas liquid premium lah ya. Tapi dengan harga 130.000. Nah tadi makanya gue bilang pandemi ini bukannya enggak 100% gue anggap musibah. Jadi bisa dibilang anugerah juga sih, gue bilang anugerah karena banyak ada beberapa brand yang mereka down pada saat pandemi. Iya, karena itu ya penjualannya memang awal-awal pandemi sih gokil sih, penjualan sih memang drop banget. Tapi alhamdulillah low cost sendiri bisa tetap produksi sih, gitu loh. Maksudnya gue tadi situ gue bilang memang agak kaget juga 130 anjir, gue bilang orang biasa jual 100 segini. Tapi gini loh, ini kan namanya dunia vape gini, apalagi lu sebagai bisa dibilang ibarat kata produser brewer lah ya sekarang bisa dibilang gitu, atau gimana nih? Brewery ya maksud gue. Nah pastikan nih ada sedikit goncangan nih maksud gue, entah itu dari, karena kan lu sekarang bayangin aja ini 100 mili lu jual dengan 130.000 dengan VG-nya 30-70 yang pasti lu udah pada tahu itu pasti padat banget. Nah dengan banyak yang brewery juga ngejual dengan 100 mili dengan tadi gue bilang harga 185.000 itu om, ini ada maksudnya dari keluarnya sendiri ada impactnya nggak nih mas gue buat lo, entah tuh orang wah nih gila nih low cost nih jual gini nggak jatuh ini gitu, maksud gue ada nggak efek-efek? Nah dengan gitu lu mengatasinya tuh gimana om? Maksudnya mungkin ada juga nih orang yang pengen usaha bikin kayak gini, dia pengen bikin usaha bulat juga, pengen ikuti tips and tricks lu nih kan ya. Nah gimana nih om? Maksudnya lu ya apalagi lu udah di dunia vape ini udah lumayan lama lah, dari 2014 sekarang udah hampir 2002 udah hampir 6 tahun lebih lah ya, maksud gue gitu. Itu juga lu kenal mungkin dengan orang-orang yang udah skala banyak lah gitu, maksud gue gitu. Jadi lu mengatasinya tuh gimana? Pasti kan ada lah ya kayak gitu-gitu ya. Awal-awal sih sempat ada yang sempat jadi bahan omongan sih, jadi bahan omongan di dunia produsen ya, khususnya produsen gitu. Gue sih emang nggak dengar secara langsung ya, tapi ya itu tadi banyak yang ngomong juga, oh gila nih, bahkan banyak yang ngadu lah gitu, ngadu sampein omongan ke gue bahwa gila nih low cost nih, jual harga 100 mili 130.000. Sebenarnya sebelum gue keluarin 100 mili harga 100.000 ini, liquid yang medium ke bawah itu sebenarnya udah banyak ya. Udah banyak. Cuman memang kemasan mereka di 60 mili. Bahkan gini, 60 mili itu paling tinggi itu yang liquid yang menengah ke bawah itu mereka jual di harga 175.000. Ya. Jadi kalau lu hitung per mili, lu itu dapat harga 1.250 perak per mili. Murah dong, murah. Nah, gue 100 mili dengan harga 130.000. Kalau lu bagi, itu gue jual harga itu jadi 1.300 per mili. Kalau dibilang gue murah, enggak. Karena ada yang lebih murah di bawah gue gitu. Kalau kalian pintar ngitungnya tuh harusnya larinya ke sana gitu. Jadi 100 mili lu bagi 100 mili, 130.000 lu bagi 100 mili. Jadi per milinya tuh lu jual 1.300 ya. 1.300. Sedangkan yang jual 1.250 itu banyak banget gitu. Tapi lebih ke yang 60 mili. 60 mili. Ya. Cuman memang mungkin bold atau tidak ya itu kan rasa itu kita nggak tahu gitu. Karena di sini gue nggak mau ngebandingin brand gue sama brand orang gitu. Takutnya ada yang tersinggung atau apa ya, kita namanya usaha kan ada aja tuh benar. Ada yang ngiri, ada yang gitu. Tapi gini, gue nggak langsung berdiri kayak sekarang, maksudnya orang ngelihat gue sekarang udah enak banget nih, lo PO udah banyak, produksian udah banyak gitu. Gue sempat gue mau ngucapin terima kasih juga ya buat teman-teman gue dulu, karena mungkin
kalau nggak ada kalian ya, gue nggak perlu sebutin satu persatu lah. Ada khususnya satu orang yang kalau nggak ada lo, kayaknya gue nggak akan curhatan banget ya anjir. kalau nggak ada lo, gue nggak akan begini. Iya, Intinya sih gitu aja. Maksudnya walaupun ya tadi kayak lo bilang rintangan tuh pasti Iya, pasti ada lah ya. gitu. Gimana caranya lo nyikapinnya aja. Jadi kita belajar lah ya. Ini namanya dunia usaha lo pasti gitu lah ya, ada up and down-nya lah ya. Jadi lo nggak perlu tanggepin terlalu serius lah yang begitu-begitu ya. Selama lo yakin sama langkah lo, ya udah lo langkah aja. Bener lah. Lo kalau mau ya tinggal hubungin IG lo ada ya. Ada Jakarta Brewery Labs. Jakarta Brewery Labs. Nanti gua tulis di sini nih, nanti ada, lu bisa cek ke situ kalau ada investor yang mau bantu biar bisa lebih berkembang lagi ya, siapa tahu kan maju ya. Iya. Gue sih sebagai teman sahabat dekat cuma bisa ngedoain aja. Benar. Biar dapat free liquid terus. Gratisan. Itu aja sih. Gue sukses ya Om Eri, tambah maju. Siap Om. Gue berharap tambah terus maju. Gue seneng lah bisa ngebantu temen juga biar terus maju. Cek liquidnya aja di Jakarta Brewery Labs, nanti ada di sini, lo bisa lihat untuk ngecek Japri langsung. Pasti yang jawab itu Om Eri ya. Ya, karena jadi admin gua ada 3 sih sebenarnya, 4 termasuk gue. Tapi untuk DM memang mereka nggak akan jawab, karena kalau DM itu biasanya yang jawab gua langsung. Ya, Om Eri. Oke, terakhir deh Om Eri, karena kita udah ngebahas nih masalah liquid lo yang semakin hype ini. Amin. Gua rasa semoga semakin berkembang lagi. Lo ada pesan dan pesan nggak buat para vapers? Karena kan kita kalau nge-vape kan harus di atas umur, kalau di Indonesia sih di atas 17 ya, 18 tahun, 18 plus ya. Nah, lo ada pesan-kesan nggak nih untuk para vapers yang buat di sana yang nonton ini? Pesan gua sih khususnya buat teman-teman yang baru mau mulai nge-vape itu ya usahakan umur kalian di atas 18 tahun. Terus yang pertama, kalau yang kedua attitude itu paling penting. Attitude nge-vape itu paling penting. Lo mesti lihat kondisi di sekitar lo, karena vape ini uapnya kan tebal banget. Jadi lo ngeganggu orang nggak? Kalau lo ngerasa lo ngeganggu orang ya mendingan lo menyingkir gitu. Atau lo tahan dulu hasrat lo buat nge-vape itu, lo tahan dulu sampai lo nemukan tempat yang layak lah ya, yang layak, yang pas buat lo nge-vape gitu. Itu aja sih kalau dari gue. Terakhir dari gue, kapan nih mau ngeluarin liquid baru lokal? Soon, secepatnya. Tapi udah ada sih, udah ada. Iya, gue kasih bocoran dikit deh. Kita mau keluarin 2 varian baru, tetap satu fruity, satu creamy. Tapi variannya apa ya nanti kalian tunggu aja, pantengin aja IG-nya Jakarta Brewery Labs. Yang jelas biasa kalau launching pertama itu akan banyak promo, intinya sih gitu aja. Pantau aja Instagramnya terus. Tapi lu cobain dulu nih 2 liquidin dulu nih. Cobain ini dulu. Coba. Lu cari ke toko vapers terdekat pasti ada. Ya. Awas nyesel ya. Jangan nyesel, ini dulu lu sikat enak men, gua nggak bohong. Nyesel Ini karena gua nggak Om Eri kan jadi bener, gua juga dari dulu nge-vape juga udah lama Om. Jadi ini emang enak, gua jujur. Deh, itu aja mungkin. Siap. Dari gua Om, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Siap. Ya. Semoga sukses. Amin. Kita ketemu di ngobrak-ngobrak yang lainnya. Tunggu aja. Thank you.